Hai Sobat Jalan Terjal, di episode ke-12 kali ini, kita akan menceritakan pendaki yang tersesat dan hilang di Gunung Lawu pada tahun 1996. Kisah ini mengajarkan kita agar lebih berhati-hati kembali saat turun dari puncak dan lebih teliti lagi saat melewati jalur. Pencarian pun sampai 10 hari lamanya. Bagaimana kisahnya? Simak di Jalan Terjal. Gunung Lawu, sebuah gunung berketinggian 3.265 mdpl yang berlokasi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini memiliki beberapa jalur pendakian seperti Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Singgolangu, dan Candi Ceto. Salah satu jalur yang populer untuk pendaki adalah jalur Cemoro Kandang yang berlokasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, di mana jalur ini berjarak sekitar 9 km dari base camp ke puncak Gunung Lawu. Jalur Cemoro Kandang memiliki beberapa pos, yaitu pos pertama, Taman Sari Bawah, pos kedua, Taman Sari Atas, pos ketiga, Pengi, pos keempat, Cokro Suryo, dan pos kelima, Perapatan. Di antara pos 3 dan 4, terdapat percabangan yang sering membuat bingung pendaki, bahkan diketahui memakan beberapa korban. Di antaranya, pendaki asal Jakarta SMA 86 yang bernama Purwanto pada tahun 1996. Diketahui, Purwanto beserta ketiga temannya memutuskan mengisi liburan sekolah dengan mendaki Gunung Lawu via jalur Cemoro Kandang. Mereka menuju puncak Lawu dengan perjalanan terbilang normal, hingga akhirnya turun dari puncak Lawu dengan diperkirakan berjalan saling mendahului. Setelah sampai di pos 3, Purwanto sudah tidak terlihat kembali oleh teman-temannya. Akhirnya, teman-temannya menunggu sampai beberapa jam di pos 3. Namun, sampai menjelang sore, Purwanto juga tidak muncul. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk turun dan melapor di pos Cemoro Kandang bahwa salah satu teman mereka belum kembali. Diketahui, survivor hanya membawa sedikit berbekalan, seperti tas daypack yang diantaranya berisi kartu remi, teh celup, dan obat pereda nyeri. Tim SAR yang mendapat informasi segera mencari jejak survivor, dimulai menelusuri dari pos 1 menuju puncak. Hari demi hari berlalu, namun pencarian sampai ke hari 7 belum menemukan hasil. Akhirnya, tim SAR kembali turun dan mengevaluasi.
operasi SAR berlanjut kembali dengan tambahan personil dan relawan untuk menelusuri jejak dari survivor. Saat dari atas, sebelum pos 3, salah satu tim pencari mencurigai sebuah tikungan yang jika dari atas harusnya belok ke kiri. Namun, di situ terdapat seperti jalan potong kompas yang lurus. Tim pencari memutuskan untuk menelusuri jalur tersebut yang membawa mereka ke sebuah aliran sungai. Setelah ditelusuri ke bawah aliran sungai, tim pencari harus melewati air terjun pertama dan berkemah karena hari sudah sore. Paginya, tim pencari kembali menyusur sungai dan melewati air terjun kedua. Di sini, tim pencari menemukan petunjuk penting berupa ceceran kartu remi dan teh celup. Tim pencari kembali berkemah dan besoknya tim pencari melewati air terjun ketiga. Disinilah survivor ditemukan di bawah air terjun dalam keadaan MD pada hari ke-10. Diperkirakan survivor karena terburu-buru salah mengambil jalur sebelum pos 3, lalu berjalan lurus hingga menuju aliran sungai. Survivor memutuskan menyusuri sungai yang di bawahnya terdapat beberapa air terjun. Sebetulnya survivor berhasil menuruni air terjun pertama dan kedua tanpa menggunakan tali. Namun saat menuruni air terjun ketiga, survivor tidak berhasil dan jatuh ke bawah air terjun. Sebetulnya, survivor hampir selamat dikarenakan di dekat air terjun ketiga sudah ada jalan setapak yang digunakan penduduk mengarah ke desa terdekat. Sekali lagi, berhati-hatilah saat mendaki gunung. Selain percabangan yang sering membingungkan, tidak disarankan untuk menyusuri sungai, dikarenakan sangat berbahaya jika menyusuri sungai dari atas ke bawah, apalagi saat kurang konsentrasi, karena aliran sungai di gunung akan berakhir dengan air terjun. Nah, terima kasih sudah melihat video saya. Jika ada salah dan kurangnya informasi, bisa Sobat Jalan Terjal tambahkan dan koreksi di kolom komentar. Terus jaga alam kita. Dan sekian dari saya, salam lestari.